Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kajian-kajian tentang humaniora dan ilmu-ilmu sosial itu pada umumnya rasis. Dalam artian kita hanya berbicara tentang orang-orang besar, orang-orang hebat. Ketika misalkan kita belajar tentang sejarah Indonesia, maka apa yang disuguhkan kepada kita itu adalah tentang tokoh-tokoh besar, raja-raja besar atau panglima-panglima besar. Tetapi kita akan mengabaikan apa sesungguhnya yang sebenarnya dialami oleh masyarakat miskin pada waktu itu. Kan kita buta sama sekali terkait dengan masyarakat. Atau ketika kita berbicara tentang sastra, kita akan selalu mengutip pendapat-pendapat atau pernyataan-pernyataan dari sastrawan-sastrawan besar, orang-orang besar, tanpa sadar bahwa sesungguhnya masyarakat di kalangan bawah pun menciptakan bahasa dan sastra mereka sendiri yang justru lebih variatif dan membumi. Kenapa kita harus melihat hal-hal yang besar terus-terusan seperti itu? Karena tentu saja masyarakat pun memang menyukai tentang hal-hal yang besar. Betapapun kita benci terhadap politikus, kita akan suka untuk menyimaknya. Betapapun kita tidak suka pada kemewahan orang-orang selebritas itu, kita pasti akan menyaksikannya. Nah, karena kita memang suka sama orang-orang besar. Sehingga ketika konsumen-konsumen suka dengan cerita-cerita orang-orang besar, maka produsen pun pasti akan memproduksi cerita tentang orang-orang besar. Kan kurang lebihnya seperti itu. Saya pun suka dengan cerita orang-orang besar waktu dulu, tapi waktu saya belum lahir. Tetapi kemudian ketika saya membaca buku kayak Gayatri Spivak misalkan ya, tentang Subaltern Studies atau Edward Said dengan Orientalisme dan sebagainya, saya mulai berpikir bahwa orang-orang tertindas, orang-orang yang dijajah itu juga berhak untuk berbicara. Dan orang-orang pinggiran, orang-orang yang tersisihkan itu juga layak untuk didengarkan. Nah, karena itu saya sih menduga bahwa video ini nggak akan laku karena kita akan berbicara tentang orang-orang miskin, tentang fakir miskin, kita akan berbicara tentang pengamen. Tetapi walaupun mungkin tidak akan laku, saya tetap akan sajikan karena pelajaran yang lebih pas dan relevan bagi kita itu adalah pelajaran yang memang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi buat baraya yang fakir miskin, ayo kita mulai. Dan buat baraya yang juga kaya raya, ayo kita mulai. Baraya di masa lampau itu ada dua jenis genre sastra yang biasa ditampilkan. Yang pertama itu adalah tragedi. Tragedi itu adalah karya sastra yang ditampilkan penuh dengan kesedihan, penuh dengan haru biru, penuh dengan hal-hal yang menyakitkan, yang diharapkan agar orang-orang yang menyimaknya itu kemudian terbawa pada situasi yang diceritakan dalam sastra itu, kemudian mengambil pelajaran, syukur-syukur kemudian menjadi orang yang lebih baik yang tidak menyakiti orang lain. Kemudian ada genre yang lain yaitu komedi yang menampilkan sastra-sastra yang mislogika, yang kacau, yang lucu, yang memberikan kepada kita kesan bahwa sesuatu yang bodoh itu ternyata layak untuk ditertawakan. Dan karena itulah maka biasanya tribun-tribun penonton dari acara-acara komedi itu penuh dengan gelak tawa, pecah semuanya di mana-mana. Nah, sebenarnya di masa lampau itu dua genre sastra ini ditampilkan bersamaan atau ditampilkan dalam satu wadah yang sama. Tetapi lambat laun orang-orang mulai menyadari bahwa ketika komedi ditampilkan maka orang-orang akan tertawa terpingkal-pingkal, dan ini sesungguhnya menjadi masalah besar di masa lampau. Karena orang-orang di masa dulu itu ketika zaman feodalisme lagi kuat-kuatnya itu harus terpisah berdasarkan stratifikasinya, dan stratifikasi ini berlaku untuk semua hal, termasuk juga bagaimana cara seseorang itu bersikap. Jadi misal begini, orang-orang miskin di masa lampau itu bebas untuk saling mengentuti, untuk saling tertawa, tertawanya terbahak-bahak, makan yang gak bener dan sebagainya, hidup dalam kubangan, toh mereka adalah fakir miskin, orang biasa. Tetapi untuk kalangan kerajaan, bangsawan, raja-raja, pangeran, dan lain sebagainya, mereka tidak boleh terlihat seperti orang-orang miskin, maka mereka terbiasa untuk menahan emosi mereka. Jadi kalau misalkan baraya nonton film-film yang terkait dengan kerajaan-kerajaan dan sebagainya dan melihat bagaimana karakter kerajaannya, karakter rajanya, itu baraya pasti akan melihat bahwa rajanya itu kalem. Atau misalkan raja-raja Eropa yang selain kalem juga harus menunjukkan arogansinya. Dan ketika berbicara, mereka berbicara dengan santun, pelan, tetapi kalau mau menjelek-jelekan orang, penuh dengan satire, penuh dengan sarkas. Apa sih kamu teh ngomongnya seperti itu, sedangkan orang-orang miskin, wah,
Goblok yang kadang ada hal yang semacam itu. Nah, pemisahan ini membuat komedi dan tragedi itu juga akhirnya dipisahkan. Kalau komedi ditampilkan di depan raja, maka itu akan menghancurkan martabat raja karena memaksa raja-raja itu untuk tertawa terpingkal-pingkal. Nah, kan raja-raja akan terbiasa atau dipaksa untuk terpingkal-pingkal seperti itu. Karena itu, maka komedi itu dipisahkan dari istana atau dari sekeliling raja-raja. Maka pada akhirnya komedi hanya untuk fakir miskin, sedangkan tragedi hanya untuk bangsawan dan orang kaya. Begitu ceritanya. Nah, sebenarnya tentu saja walaupun pemisahan itu sudah tidak berlaku lagi secara formal, karena kita sudah tidak lagi kerajaan dan kita memang tidak lagi hidup di dunia feodal, tetapi warisan dari kebiasaan-kebiasaan itu masih berlaku sampai sekarang. Misalkan Baraya, saya mohon maaf ya, tapi bagaimana cara membedakan orang kaya dan orang miskin? Orang kaya itu kayak nonton bola, kalau nonton bola lihat pertunjukan itu, wow, ya, seperti itu. Jadi dia tidak menahan emosinya. Tetapi kalau Baraya misalkan melihat orang kaya atau orang super kaya atau pejabat, ketika dia melihat pertunjukan, maka dia tepuk tangannya pun beda. Tepuk tangan fakir miskin. Tepuk tangan orang kaya. Nah, sangat berbeda kan seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini adalah kelanjutan dari tradisi nenek moyang kita yang memang membuat stratifikasi masyarakat menjadi seperti itu. Setiap orang kaya dan setiap orang miskin dipisahkan bukan hanya kekayaan mereka, tetapi juga ekspresi dan karakteristik mereka dalam kehidupan keseharian. Ketika sastra kemudian dipadukan dengan musik, maka kedua belah pihak antara tragedi dengan komedi ini juga masing-masing berkembang ke arah yang sama, tetapi tetap ada dalam jalur yang berbeda. Misalkan, sastra-sastra yang tragedi itu diantaranya adalah roman, kemudian cerita-cerita yang dramatis yang semacam itu kemudian berkembang menjadi musik, tetapi musiknya juga yang sangat mewah, sangat mahal, sangat rumit dan berbeda. Di antaranya adalah misalkan musik-musik tenor gitu, atau musik-musik klasik. Itu sulit sekali. Ting tung tung ting ting. Tung tung ting ting tung ting tung 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 ting ting. Itu kan sangat sulit. Atau misalkan suara penyanyi-penyanyi tenor gitu. Potong bebek. Ya, yang semacam itu. Kan kenapa suaranya harus melengking dan berayun-ayun semacam itu? Itu untuk menekankan bahwa musik itu hanya untuk orang-orang yang eksklusif, untuk orang-orang yang sulit dijangkau oleh orang lain. Karena ini adalah musik yang benar-benar khusus untuk orang kaya. Sedangkan, nah, yang fakir miskin yang tadi itu, yang orang-orang biasa yang ada di luar istana, itu mengembangkan musik juga, tetapi musiknya santuy. Musiknya sederhana, enak, tetapi bisa merengkuh semua pihak, bisa mempersatukan orang-orang yang bersengketa di bawah sana. Makanya kalau Baraya misalkan mendengar musik-musik yang kalangan bawah itu diantaranya adalah musik pop. Sederhana sekali. Yang semacam itu. Jadi tidak rumit sama sekali, itunya ketukannya juga begitu-begitu aja dan sebagainya. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang untuk fakir miskin. Jadi saya mohon maaf ya, misalkan kan banyak sekali kritik-kritik terhadap musik di Indonesia. Kenapa sih musik itu cinta lagi, temanya itu terbatas pada cinta, kata-katanya juga diksi yang dipilih juga tetap aja ujungnya kesana-kesana juga gitu. Kenapa harus seperti itu? Jangan salahkan musiknya, tetapi karena pada dasarnya memang musik pop itu adalah untuk kalangan menengah ke bawah, untuk orang-orang di luar istana. Begitu. Nah, sebenarnya sih ada yang bahkan lebih bawah lagi daripada musik pop. Jadi ceritanya begini, untuk musik klasik yang susah-susah itu kalangan atas, kemudian yang pop itu yang pertengahan atau yang di bawah lah. Orang-orang di luar istana itu maksudnya adalah orang-orang fakir miskin kayak kita-kita gitu. Maksudnya kayak Baraya, bukan saya. Tapi ada musik yang lebih bawah lagi, yaitu musik-musik cadas. Jadi musik-musik cadas yang menunjukkan kemarahan, menunjukkan bahwa dirinya tertindas, makanya dia marah. Marah terhadap sistem, marah terhadap pemerintahan, ketidakpercayaan kepada orang lain, dan sebagainya. Makanya musiknya juga memang keras. Yang semacam itu. Nah,
Kenapa musik yang cadas seperti itu harus marah-marah atau harus teriak-teriak dengan suara yang terlalu kencang? Karena itu adalah protes terhadap sistem yang memang pada waktu itu menginjak-injak mereka. Jadi sejauh ini kita sudah mengetahui bahwa ada 3 aliran musik didasarkan pada orang kaya, orang menengah, atau orang miskin. Atau orang kaya, orang miskin, dan orang yang lebih bawah lagi dari situ. Ya, lalu apa hubungannya dengan pengamen? Nah, disinilah kita bermulainya. Pengamen itu memang didesain untuk menyanyikan lagu-lagu pop. Kenapa? Karena lagu pop itu memang secara alamiah dibuat untuk dan oleh fakir miskin. Maksud fakir miskin di sini adalah orang di luar istana, seperti yang saya jelaskan tadi itu. Karena itu, maka musik-musik pop itu sangat sederhana, sangat simpel, tetapi lirik-liriknya diharapkan mengena untuk sebagian besar kalangan. Kurang lebihnya seperti itu. Maka itu, pengamen itu kita akan menemukan dia tidak akan menyanyikan lagu-lagu yang levelnya tinggi seperti tenor gitu atau musik klasik gitu. Kan kita gak akan menemukan ada pengamen yang nyanyi kayak gitu, atau yang heavy metal gitu, yang rambutnya gondrong gitu dinyanyiin buat pengamen, kan juga nggak cocok. Ya, sebenarnya sih untuk zaman sekarang kriteria-kriteria semacam itu tidak lagi saklek gitu. Maksudnya selalu ada pengecualian. Misalkan lagu-lagu Gigi yang zaman dulu itu ya, atau misal lagu Dewa itu memang masuk kategori pop gitu, atau pop alternatif mungkin. Tetapi ada beberapa lagunya yang terlalu susah untuk bisa dijangkau oleh kalangan masyarakat biasa seperti kita. Misalkan Persembahan dari Surga. Itu kan ada piano dikombinasikan dengan gitar listrik tapi nyambung gitu. Nah, ini kan Baraya gak akan nemuin, sejauh yang saya tahu Baraya gak akan bisa menemukan ada lagu lain yang bisa mempersatukan ini dengan klop seperti itu. Karena apa? Karena gitar listrik itu untuk masyarakat yang levelnya di bawah, yang tertindas tadi itu, yang musik cadas itu, sedangkan piano itu untuk kalangan yang atas, untuk kalangan yang raja-raja dan lain sebagainya. Dan karena itu, maka bentuk suara yang dikeluarkan pun itu sangat berbeda, sangat mewakili apa yang menjadi stratifikasi mereka gitu. Nah, ini disatukan dalam satu lagu, itu kan jenius banget sih, sampai sejauh yang saya tahu itu jenius banget. Luar biasa itu Billie Eilish. Tetapi secara umum kita mengetahui bahwa musik pop itu memang hanya untuk masyarakat awam, masyarakat umum, masyarakat biasa, dan karenanya biasa dinyanyikan oleh para pengamen. Tetapi satu hal yang harus kita pahami juga adalah bahwa ada perkembangan pengamen di seluruh dunia, di Indonesia maksudnya, yang mungkin tidak kita sadari. Baraya begini, tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an, pengamen itu adalah salah satu profesi yang sangat bagus. Dalam artian bisa menghasilkan banyak uang tanpa dicap sebagai profesi orang miskin. Kenapa seperti itu? Karena di zaman dulu, di tahun 50, 60, 70 itu, penyanyi sudah ada, musik tentu saja sudah ada, tetapi benda-benda elektronik itu sangat terbatas. Yang memiliki televisi itu sedikit sekali, yang memiliki radio itu juga sangat sedikit. Karena itu, walaupun alat musik itu ada, dan seniman juga ada, musisi itu ada, tetapi siapa yang mendengarnya itu jarang sekali. Bahkan musik yang levelnya paling rendah pun itu masih terlalu mewah untuk orang Indonesia pada tahun itu. Karena yang jadi masalah adalah alat pemutarnya apa, kan pada waktu itu seperti itu. Nah, pengamen mendapatkan posisi pentingnya di situ. Ketika orang-orang ingin mendengarkan musik tetapi mereka tidak memiliki alat pemutar musik, maka mereka lah yang biasanya punya radio, punya apa, kemudian mereka dengan gitar sederhana menghafal, mencoba mendengarkan, bikin improvisasi dan sebagainya. Kemudian dia keliling kampung, naik-naik ke bis, ke apa dan sebagainya. Nah, di situ mereka nyanyi. Tetapi nyanyinya sangat berfaedah, nyanyinya sangat bagus, karena memang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat pada waktu itu yang ingin mendengarkan lagu, tetapi mereka nggak bisa. Makanya banyak sekali pengamen-pengamen di masa lampau itu yang sampai dipesan, Mang, sini Mang, tolong nyanyiin lagu Linkin Park yang judulnya Cinta Satu Malam. Nyanyi sampai tuntas, baru dibayar. Kan beda sekali dengan pengamen zaman sekarang. Pengamen zaman sekarang itu
nyanyi, pas dikasih duit, malah pergi. Kenapa seperti itu? Karena nyanyinya asal-asalan, dan orang yang ngasih duit itu untuk uang ngusir. Jadi musiknya nggak enak banget, mengganggu banget, terus dikasih duit biar pergi. Kan biasanya seperti itu, dan si pengamennya juga sadar bahwa dikasih uang itu adalah uang pengusiran, makanya setelah dikasih, pergi. Kan ceritanya seperti itu. Nah, kenapa bisa pengamen dari awalnya memiliki strata yang lumayan baik, tiba-tiba menjadi jatuh seperti itu? Karena kita tidak membutuhkannya lagi. Jadi satu hal yang penting dalam pekerjaan Baraya adalah bahwa carilah pekerjaan yang dibutuhkan oleh orang lain. Kalau tidak dibutuhkan, Baraya akan hancur, Baraya akan terkubur. Sama dalam hal ini adalah pengamen. Pengamen itu tidak dibutuhkan lagi seperti orang-orang zaman dulu. Karena kita sekarang memiliki YouTube, memiliki TV, memiliki shower, kalau mandi kan suka dipakai buat mic gitu, dan semacamnya. Nah, karena itu kita tidak membutuhkan lagi pengamen, tetapi pengamen dalam hal ini memberontak terhadap sistem, terhadap zaman. Mereka tetap ingin bernyanyi. Karena tidak dibutuhkan tetapi mereka tetap ingin bernyanyi, maka jadilah pengamen-pengamen seperti yang kita kenal sekarang, yaitu pengamen yang mencari alat pemuas kebutuhan mereka dengan menyanyi hanya untuk diusir. Saya sama sekali tidak sedang menjelek-jelekan atau menghujat pengamen dan sebagainya, tentu saja tidak seperti itu kan, karena saya juga dulu tidak pernah jadi pengamen. Tetapi maksud saya adalah, sesungguhnya kalau kita mau berusaha menjadi lebih giat, banyak kok pengamen-pengamen yang akhirnya menjadi sukses. Kita kenal misalkan Sandy Sandoro atau yang jauh lebih senior Iwan Fals. Mereka itu adalah pengamen-pengamen, tetapi karena mereka antusias dan mereka habis-habisan di situ, akhirnya mereka menjadi pengamen yang sangat sukses. Jadi maksud saya adalah begini Baraya, kalau Baraya sekarang orang miskin, jangan menghujat orang-orang kaya, tetapi berusahalah sebisa mungkin untuk menjadi orang kaya. Kalau Baraya sekarang diinjak-injak dan dilindas oleh sistem, jangan memaki-maki sistemnya, tetapi berusahalah untuk mengubah sistem itu, bagaimanapun caranya. Nah, ini bukan terkait dengan profesi, bahkan ketika seseorang menjadi pengamen pun dia bisa menjadi orang yang sukses, kaya, dan menginspirasi. Intinya adalah, kalau Baraya mau, silahkan ubah dunia. Kalau Baraya tidak memiliki kekuatan militer, ubahlah dunia dengan cinta dan kasih sayang, dengan petikan lagu yang meluluhkan hati dan ego orang-orang berkuasa. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.